Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang judul yang saya ambil, alat genetik dapat meningkatkan pengelola perikanan. Itu yang pertama, dan yang kedua, pertimbangan etika dalam modifikasi dalam aquaculture. Jadi mata kuliah genetik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Populus Wolensepa, NIM 2024 30023 dan dosen pengampu izin Ibu Juliana Lewa KBC SPI MSI. Yang pertama, alat genetik dapat meningkatkan pengelola perikanan. Alat genetik memainkan peran yang sangat penting dalam pengelola perikanan, baik untuk perikanan tangkap maupun aquaculture. Beberapa penerapan alat genetik dalam mengelola perikanan antara lain: 1. Identifikasi spesies dan populasi. Yang kedua, pemantauan keanekaragaman genetik. Yang ketiga, pelacakan migrasi dan struktur populasi. Yang keempat, pendeteksian penangkapan ikan ilegal dan tidak teratur. Yang terakhir, seleksi untuk ketahanan atau produktivitas dalam aquaculture. Yang pertama, identifikasi spesies dan populasi. DNA boarding teknik ini memungkinkan identitas cepat spesies ikan dengan menggunakan fragmen DNA yang untuk setiap spesies. Hal ini sangat membantu dalam mengidentifikasi ikan yang berasal dari spesies yang dilindungi atau ilegal. Misalnya, alat genetik dapat mengidentifikasi ikan yang diperdagangkan secara ilegal, yang seharusnya tidak ditangkap. Penanda genetik. Alat genetik ini memungkinkan deteksi variasi genetik di antara individu sehingga memudahkan identifikasi populasi yang berbeda. Ini sangat berguna dalam mengelola stok ikan di berbagai wilayah, memastikan bahwa penangkapan atau budidaya dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, pemantauan keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik dapat populasi ikan yang sangat penting untuk ketahanan terhadap perubahan lingkungan atau penyakit. Alat genetik ini memungkinkan pemantauan variasi genetik dalam populasi ikan, baik di dalam air, di alam liar maupun di budidaya. Dengan informasi ini, pengelola perikanan dapat melakukan upaya konservasi untuk menjaga keberagaman genetik yang penting untuk keberlanjutan populasi ikan. Pelacakan migrasi dan struktur populasi. Analisis genetik populasi. Penelitian genetik dapat membantu dalam memahami struktur populasi ikan seperti pola migrasi dan pemisahan geografis. Ini sangat penting dalam menentukan batas area tangkap dan zona perlindungan, serta untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan tidak merusak dan populasi dalam ekosistem yang lebih luas. Pemetaan jalur migrasi. Teknik genetik dapat digunakan untuk melacak jalur migrasi ikan sehingga membantu dan menetapkan kebijakan terkait musim tangkap dan area perlindungan yang tepat. Pendeteksian penangkapan ikan ilegal dan tidak teratur. Forensik genetik. Dengan teknik forensik genetik, sampel ikan yang diambil dari pasar atau kapal dapat dianalisis untuk melacak asal-usul ikan. Ini membantu mendeteksi praktik penangkapan ikan ilegal atau IUU dan membantu kepatuhan terhadap peraturan penangkapan dan perdagangan ikan yang berkelanjutan. Seleksi untuk ketahanan atau produksi dalam aquaculture. Pemulihan berbasis genetik. Alat genetik memungkinkan pemulihan ikan dengan karakteristik yang diinginkan, seperti pertumbuhan yang lebih cepat, ketahanan terhadap penyakit, dan toleransi terhadap kondisi lingkungan yang keras. Ini bisa mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keberlanjutan aquaculture. Kontrol penyakit dan ketahanan genetik. Dalam aquaculture, menggunakan alat genetik dapat membantu dan mengidentifikasi strain
dan atau spesies ikan yang lebih tahan terhadap penyakit tertentu dan dapat mengurangi penggunaan antibiotik dan meningkatkan ketahanan. Pertimbangan etika dalam modifikasi genetik aquaculture dapat pada ekosistem liar. Interaksi dalam populasi alam, salah satu masalah terbesar adalah terkait dengan organisme hasil rekayasa genetik dalam potensi mereka untuk berinteraksi dengan populasi liar. Jika ikan hasil modifikasi genetik dilepaskan ke alam, mereka dapat bersaing dengan spesies asli yang mengubah struktur genetik populasi liar. Misalnya, ikan transgenik yang lebih cepat tumbuh dapat mendominasi sumber daya alam, memungkinkan spesies lokal. Pengaruh terhadap keanekaragaman genetik. Jika ikan hasil modifikasi genetik dapat bercampur dengan populasi liar, ikan dapat menurunkan keanekaragaman genetik yang membuat populasi ikan lebih rentan terhadap penyakit atau perubahan iklim. Kesejahteraan hewan dapat pada kesehatan hewan. Modifikasi genetik dapat menyebabkan perubahan yang tidak mungkin dalam fisiologi atau perlu ikan. Misalnya, ikan yang bermodifikasi untuk tumbuh lebih cepat mungkin mengalami masalah kesehatan, seperti selain fisik atau gangguan metabolisme yang memperpendek umur mereka. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesejahteraan hewan yang apakah manfaat ekonominya sebanding dengan potensi penderitaan yang dapat dialami oleh ikan tersebut. Ketidakpastian jangka panjang. Dampak lingkungan yang tidak diketahui. Modifikasi genetik dapat memiliki efek jangka panjang yang sulit diprediksi, meskipun manfaatnya mungkin terlalu jelas dalam jangka pendek, seperti pertumbuhan yang lebih cepat atau ketahanan terhadap penyakit. Dampak terhadap ekosistem dan biodiversitas dalam jangka panjang belum penuhnya dipahami. Potensi risiko bagi keseimbangan ekologis dan rantai makanan seharusnya dipertimbangkan. Keamanan genetik. Modifikasi genetik dapat teruji dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti penyebaran gen yang tidak diinginkan ke dalam populasi alam atau pengaruh terhadap spesies lain. Akses dan ketimpangan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi. Akses teknologi. Teknologi modifikasi genetik mungkin hanya dapat diakses oleh perusahaan besar atau negara maju, meninggalkan negara berkembang dengan lebih sedikit akses ke manfaatan teknologi ini. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan global dalam struktur dan sumber daya pangan. Penerimaan publik dan keamanan pangan. Pengelolaan terhadap organisme rekayasa genetik khawatir dengan keamanan makanan yang berasal dari organisme hasil modifikasi genetik. Penerimaan publik terhadap ikan transgenik atau hasil rekayasa genetik lain dapat beragam tentang para budidaya agama dan persepsi risiko yang berbeda. Reliabilitas dan transparansi. Isu mengenai apakah ikan yang dimodifikasi genetik perlu dilabel atau tidak menjadi perdebatan penting. Banyak konsumsi ingin tahu apakah makanan yang mereka konsumsi berasal dari organisme yang dimodifikasi secara genetik. Sementara beberapa pihak mendapat bahwa ini dapat membatasi inovasi reproduksi pangan. Kepemilikan genetik. Masalah paten. Banyak perusahaan yang mengembangkan organisme hasil rekayasa genetik mendaftarkan paten atau organisme tersebut dapat menyebabkan konflik atau perubahan besar dengan komunitas lokal. Beberapa pihak mendapat bahwa genetik merupakan warisan bersama untuk manusia yang diperlukan sebagai sumber daya dan dapat diakses secara adil. Kesimpulan, modifikasi genetik dalam aquaculture menawarkan potensi besar untuk meningkatkan produksi ikan dan ketahanan terhadap penyakit, namun juga menimbulkan berbagai tantangan etika dan risiko ekologis. Pengelolaan perikanan dapat mengintegrasikan teknologi genetik harus dilakukan dengan pendekatan
yang hati-hati, pertimbangan baik manfaat jangka pendek maupun dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan hewan, keanekaragaman hayati yang adil sosial. Sekian dan terima kasih.